Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi ya bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kita akan membahas lagi tentang soal, karena ada yang request tentang patologis. Jadi saya hari ini akan membahas tentang antepartum hemorrhagic atau perdarahan pada masa kehamilan. Materi ini sangat banyak macamnya, dan kalau dijabarkan itu bisa panjang kali lebar ya penjelasannya. Nanti saya akan mencoba menampilkan soal yang memang aplikatif, yang biasa keluar di UKOM, yang biasa keluar di SKB. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat. Saya harap kalian bisa mengikutinya dari awal sampai dengan akhir agar kalian bisa memahami. Oke, kita langsung aja ke slide yang kedua. Nomor 1. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke bidan mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkanlah hasil perut teraba keras, nadi 100 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, serta teraba lekukan melintang pada SBR setinggi pusat. Kontraksi uterus terus menerus dan sangat kuat. Diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas adalah, ya, ada yang sudah bisa menjawab? Baru soal pertama tapi ini udah rumit ya, nggak apa-apa, kita bahas. Ini kita lihat nadi ibunya tinggi, pernapasannya juga cepat. Kemudian kita lihat kata kuncinya, teraba lekukan melintang pada SBR. SBR itu segmen bawah rahim setinggi pusat. Biasanya apa nih? Disebut apa? Ada yang menyebut ring Vandel, ada yang menyebut ring Bendel, atau lingkaran Vandel, atau lingkaran Bendel. Itu ciri-ciri dari ruptur uteri ya. Apakah kalian jawab A? Ya, kalian kurang tepat, karena biasanya kalau ruptur uteri itu disertai dengan tanda-tanda gawat janin, bisa DJJ di bawah atau di atas normal. Di sini tidak disertai ya. Dan kalau misal kita lakukan pemeriksaan, itu biasanya urin bercampur dengan darah. Nah, jadi dalam kasus ini, dalam data ini, isinya adalah yang paling tepat D, ruptur uteri iminen atau ruptur uteri yang masih mengancam. Jadi belum ruptur uteri ya. Ini ada gambar ruptur uteri ya. Gambar yang di sebelah kiri itu ada janin. Kemudian itu yang ada merah-merahnya itu ya, itu sudah terjadi perdarahan karena rahimnya sudah benar-benar ruptur, benar-benar sobek gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu kira-kira itulah gambar ring Bendel atau ring Vandel atau lingkaran Vandel. Seperti itu. Itu perut ibu. Kemudian itu sudah akan persiapan SC. Karena apa? Kalau memang terjadi kasus seperti soal nomor 1, itu harus segera dilakukan SC. Untuk apa? Untuk menyelamatkan janin dan ibunya. Karena kalau sudah benar-benar ruptur, berarti nyawa ibunya juga terancam. Karena apa? Akan terjadi perdarahan yang sangat hebat. Kemudian si janin sudah pasti akan terjadi gawat janin, bahkan kematian. Kemudian bagaimana dengan rahim setelah itu, setelah SC, setelah kita menyelamatkan bayinya? Kalau kondisi ibu memang baik, kemudian ibu masih menginginkan kehamilan, maka akan dilakukan perbaikan uterusnya. Tetapi kalau kondisi ibu buruk, perdarahannya banyak, kemudian ibu sudah tidak menginginkan hamil lagi, maka akan dilakukan histerektomi atau pengangkatan uterus. Seperti itu ya. Nomor 2. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke RS untuk memeriksakan kondisinya. Ia mengeluh sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan PP test positif, nyeri, goyang porsio, dan tidak ada pembukaan saat diperiksa dalam. Apakah diagnosa kasus ini? Ya, kita lihat ya. Kita lihat ciri atau titik poin dari soal ini, yaitu nyeri, goyang porsio. PP test positif adalah ciri-ciri dari kehamilan ektopik terganggu atau KET. Orang awam biasa menyebutnya kehamilan di luar kandungan. Terus apa bedanya dengan kehamilan ektopik itu? Kalau kehamilan ektopik tidak terganggu ya, itu biasanya tidak ada keluhan, tidak ada bercak darah, ibunya nggak mengeluh sakit gitu ya. Bahkan ada kehamilan ektopik itu yang sampai dengan ateram, sampai dengan bayinya bisa terselamatkan. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu, hanya saja pasti akan terjadi komplikasi setelahnya. Soal nomor 3. Pada kasus soal nomor 2, kemungkinan etiologi dari perempuan tersebut adalah
Ya, seperti kita ketahui ya, tadi soal nomor 2 yaitu tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Itu bisa terjadi apa? Bisa menyebabkan apa setelahnya? Ya, ada yang tahu? Ya, benar sekali, jawabannya adalah E, adneksitis. Apa itu adneksitis? Radang atau infeksi pada tuba. Selanjutnya nomor 4. Pada soal nomor 2, penyebab keluhan dari kasus tersebut adalah, ya tadi KET ya, keluhannya apa? Ada yang ingat? Keluhannya adalah nyeri goyang porsio, kemudian terjadi bercak darah ya, ada bercak darah yang keluar. Itu kenapa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C, robeknya tuba falopi. Nomor 5. Seorang perempuan umur 23 tahun, hamil 4 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah yang berlebihan, serta mengeluarkan bercak coklat dari vagina. Dari hasil pemeriksaan terlihat muka sangat pucat, tekanan darah 90/60, nadi 80, pernapasan 23, suhu 36,9 derajat Celcius, TFU tinggi pusat, DJJ negatif. Diagnosa yang tepat adalah, ya kita lihat, ibu ini merasa hamil. Kenapa? Biasanya kan PPTS positif, kemudian nggak pernah periksa lagi. Padahal kan usia 3 bulan itu biasanya DJJ sudah jelas terdengar, tapi dia mungkin baru periksa sekali ini. Kemudian dia mual muntah yang berlebihan serta mengeluarkan bercak coklat, berarti dia ngeflek, ya kan? Kemudian muka terlihat pucat, berarti kan keadaan umumnya dia lemah. TFU tinggi pusat, dan yang paling penting adalah DJJ negatif. Dia merasa hamil 4 bulan tapi nggak ada DJJ-nya. Kita curiga, kemana arahnya ini? Ada yang tahu? Jadi jawabannya adalah A, molahidatidosa. Molahidatidosa disebut juga hamil anggur. Kenapa disebut hamil anggur? Ya karena dia berkembangnya di dalam uterus itu seperti anggur. Jadi dia bulat-bulat gitu. Seperti gumpalan daging tapi dia bulat membulat kemudian lama-lama menjadi besar gitu. Jadi orang mengiranya dia hamil. Karena apa? Karena perutnya membesar. Ya karena berkembang apa yang ada di dalam uterus, tapi berkembangnya bukan menjadi bayi. Jadi hanya sekedar gumpalan-gumpalan seperti buah anggur. Kita lihat gambar selanjutnya. Ya, ini kalau di USG terlihat seperti itu ya, yang gambar sebelah kiri itu kalau di USG seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah hasil mola yang sudah diangkat. Nah, seperti itu, hanya seperti daging atau darah gitu ya yang berkembang kecil-kecil. Ya, semoga jelas ya. Nomor 6. Lihat soal nomor 5. Kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi pada perempuan tersebut adalah, ya, tadi nomor 5 adalah molahidatidosa. Apabila tidak tertangani dengan baik, maka biasanya akan berkembang menjadi sebuah keganasan atau biasa disebut dengan D, koriokarsinoma. Ya, kita bahas sedikit ya, ini pengalaman waktu di lapangan. Pasien molahidatidosa itu kan ketika sudah terdiagnosa, sudah pasti mola, itu kan biasanya dikuret ya, dibersihkan, dikeluarkan hamil anggurnya itu. Kemudian biasanya ditunggu beberapa lama dan ada kuret yang kedua. Jadi memang biar benar-benar bersih gitu ya, sehingga tidak berkembang menjadi koriokarsinoma. Soal nomor 7. Seorang perempuan usia 33 tahun, G3P2A0, hamil 37 minggu, datang ke PMB Dewi. Ia mengeluh mengeluarkan bercak darah dari kemaluan, tetapi tidak disertai dengan rasa nyeri dan mulas. Gerakan janin masih aktif. Hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal. DJJ 150 kali per menit. Kontraksi negatif, ekstremitas bawah odem. Hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsio masih menutup. Diagnosa yang tepat adalah, ya kompleks ya, banyak sekali ini ciri-cirinya. Ciri-ciri berikut itu mengarah ke, karena dia mengeluarkan bercak darah, tidak disertai dengan rasa nyeri dan mulas. Jadi isinya adalah A, plasenta previa. Apa sih plasenta previa itu? Plasenta previa adalah suatu kondisi di mana plasenta atau ari-ari berada di bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kita lihat gambar. Gambar yang satu itu adalah plasenta yang normal, letaknya di atas. Kemudian yang nomor 2 itu adalah plasenta letak rendah, karena plasenta previa dibagi menjadi 3 ya. Plasenta letak rendah. Yang nomor 2 itu ya, dia letak rendah, di bawah dia letaknya.
tetapi jalan lahirnya masih terbuka, jadi masih bisa dilahirkan secara normal jika kondisi ibu baik dan kondisi janin juga baik. Kemudian yang gambar nomor 3 itu plasenta previa parsialis atau plasenta previa sebagian. Jadi sebagian plasentanya itu menutupi jalan lahir gitu. Kadang-kadang di usia yang masih di trimester 2 gitu terjadi plasenta previa parsialis. Itu dilihat perkembangannya sampai dengan anterior, ada yang bergeser sehingga nanti ketika bersalin dia sudah bisa membuka dan bisa dilahirkan secara normal. Tetapi ada juga yang sampai menutupi jalan lahir, benar-benar menutupi. Itu yang nomor 4, atau itu namanya plasenta previa totalis. Jadi penata laksananya apa? Ya di SC gitu, karena kan jalan lahirnya tertutupi gitu. Jadi tidak ada jalan lain, yaitu seksio cesaria. Jika kita menemukan kasus plasenta previa kita di PMB, apa yang kita lakukan? Rujuk. Ya, tetapi kalau kita hanya merujuk saja, kita akan salah sebagai bidan. Apa yang akan kita lakukan pertama kali? Lakukan pertama kali adalah stabilisasi keadaan umum pasien. Yang kedua baru rujuk. Kemudian di rumah sakit dilakukan persalinan dengan seksio cesaria. Ingat ya, sebelum merujuk kita harus stabilisasi kondisi pasien. Apa stabilisasi? Ya bisa aja pasang infus kalau memang kondisi ibunya buruk, terjadi perdarahan yang hebat, sehingga untuk menggantikan cairan kita tolong dulu dengan pasang infus. Nomor 8. Seorang perempuan berusia 34 tahun, hamil 37 minggu. Ia mengatakan tadi malam terpeleset di kamar mandi dan perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa palpasi abdomen teraba tegang dan DJJ sulit didengar. TTV dalam batas normal. Apakah diagnosa kasus di atas? Ya, menurut kalian apa? Ya, jelas sekali ya, jawabannya adalah B, solusio placenta. Apa itu solusio placenta? Plasentanya terlepas dari rahim. Jadi bisa menyebabkan apa? Yang pertama gawat janin. Jelas ya, karena apa? Kalau plasentanya terlepas, janin mau dapat nutrisi dari mana? Mau dapat oksigen dari mana? Gitu ya. Jadi biasanya terjadi gawat janin, bahkan bisa menyebabkan IUFD. Jadi kalau kita menemui kasus seperti ini, gawat janin ya kan, DJJ sulit didengar, mungkin masih terdengar ya 1-2 gitu. Apa yang kita lakukan? Jelas rujuk gitu ya, stabilisasi pasien, rujuk, kemudian segera di SC. Kemudian bagaimana kalau janinnya mati gitu ya? Kalau kita sudah menemukan kasus seperti ini, kok DJJ udah nggak ada, dideteksi USG ternyata janin di dalamnya sudah mati. Jika kondisi ibu baik gitu, kondisi umum ibu baik gitu, jadi bisa diinduksi kemudian bisa dilahirkan secara pervaginam. Tetapi kalau kondisi umum ibu jelek, perdarahannya banyak, yaitu persiapan untuk SC. Saya tolong dikoreksi, jika ada kesalahan tolong tulis di komentar.